Ah, kalian mau ngapain? Kok malam-malam gini ke rumah aku? Mbak, tolong izinkan kami tinggal di sini untuk sementara. Soalnya kalau aku bawa Tantri ke rumah, aku khawatir nggak ada yang jagain Tantri. Oh, tentu aja boleh dong. Kan aku udah nganggap Tantri ini sebagai adikku sendiri. Mas Anwar, kenapa aku malah dibawa ke tempat iblis ini? Dia itu bahaya, Mas. Dia itu iblis. Ayo kita pergi dari sini, Mas. Kita pergi dari sini. Ah, ini perempuan cacat bikin repot aja sih. Tapi suaminya ganteng juga. Aku manfaatin dia buat bikin wanita cacat ini sengsara. Yaudah, kalau gitu masuk yuk. Sini. Terima kasih Mbak Biar Tantri. aku yang dorong Tantri. Ini kamar kalian. Mbak Titi, saya angkat telepon dulu ya. Di sini sinyalnya jelek. Kamu seharusnya udah mati. Tapi nggak apa-apa. Aku seneng kamu masih hidup karena itu tandanya aku bisa nyiksa kamu lebih dalam. Tantri. Kasian banget sih kamu. Udah cacat, nggak bisa ngomong lagi. Ini emang takdir kamu untuk disiksa aku dan nggak bisa ngadu sama suamimu yang ganteng itu. Ya udah, kalau gitu aku mau pergi dulu sama suamimu yang ganteng. Kita mau bersenang-senang. Bye. Ya Allah, apa yang akan dia lakukan ke Mas Anwar? Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Aku usahakan untuk membayar semua kerugiannya dalam waktu cepat Pak. Aku janji. Iya Pak, iya, iya. Iya Pak. Kamu kenapa? Udah, nggak usah sungkan. Ayo cerita. Kok diam? Ayo cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku ditipu orang, Mbak. Sekarang aku terlibat utang. Banyak. Orang-orang kejar aku, Mbak. Kalau aku nggak bisa bayar, aku bisa dipenjara, Mbak. Emangnya berapa banyak hutang kamu? 50 juta. Sebentar ya, tunggu sebentar. Ini ada uang 50 juta buat lunasi hutang-hutang kamu. Nih, uangnya buat kamu. Mbak dapat uang dari mana, Mbak? Aku usaha bareng teman aku. Kebetulan dia kasih modal aku banyak banget. Dia percaya sama aku. Oh gitu ya, Mbak. Kalau gitu, aku pinjam dulu ya, Mbak. Udah, aku kasih uang ini semua buat kamu. Kamu gak usah pinjem. Tapi asalkan dengan syarat. Kamu mau nemenin aku malam ini. Aku kesepian. Mau kan? Iya, Mbak. Aku akan temenin Mbak malam ini.
Kamu kenapa nangis? Ada apa? Setelah apa yang kita lakukan semalam, aku merasa kotor. Kamu gila ya? Aku masih punya istri. Memangnya kenapa? Aku mau jadi istri kedua kamu. Aku gak nuntut buat pesta meriah. Aku cuma pengen kita nikah dengan sah. Bahkan nikah siri pun gak apa-apa. Aku gak nuntut apapun dari kamu. Aku pengen bahagiain kamu. Aku janji. Aku punya banyak uang. Aku bisa memenuhi semua keinginan kamu buat bahagiain kamu. Tapi... Baiklah. Aku pikirkan nanti. Sekarang aku harus kerja. Dia pasti masih mikirin Tantri. Si cacat itu selalu bikin aku kesel. Bagus kalian datang. Sekarang juga kalian harus melakukan sesuatu buat aku. Ya Allah, kenapa Mas Anwar sekarang berubah? Dia makin gak peduli sama aku. Bahkan dia pergi tanpa pamit. Di mana dia sekarang? Berikanlah aku kekuatan ya Allah, supaya aku bisa bergerak lagi seperti dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jariku mulai bisa digerakkan. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata kamu udah kenal sama temen-temenku. Apa? Jadi setan-setan ini temannya Mbak Titi. Kalian semua pergi. Kenapa? Kamu kaget karena mereka semua teman-teman aku. Iya. Tapi pasti kamu bakal lebih kaget kalau sebentar lagi suamimu bakal menikahiku. Itu sebabnya semalam kita menghabiskan waktu bersama. Gak mungkin Mas Anwar mau nikahin dia. Gak mungkin. Calon maduku, pasti kamu lapar kan? Itu sebabnya aku sebagai istri muda udah bawain makanan buat kamu karena aku kasihan sama kamu. Sekarang juga, kamu makan. Ayo makan. Ayo makan. Makan nggak? Makan. Buka mulut kamu. Makan. Kamu nih ya, nggak tahu berterima kasih banget sih. Dibuatin capek-capek. Bukannya dimakan. Kalau kamu nggak makan, ini minum. Minum sekarang. Minum. Gimana? Segar, enak. Itu alasannya kenapa aku biarin kamu hidup. Karena aku bisa nyiksa kamu, ngerti? Hah?
Bang Fahrul. Bang Fahrul jangan sampai nyesel bang. Mulai sekarang abang ngelakuin yang terbaik aja buat hidup abang. Ngomong sama orang yang abang sayangi. Jujur ya, abang itu sering sekali menuliskan isi hati abang di dalam buku ini. Karena emang abang juga ngakuin abang itu tidak punya keberanian untuk mengungkapkan isi hati abang ke orangnya langsung. Emang kenapa? Paca juga pasti bakal tahu ntar kalau udah gede. Pokoknya abang cuma pengen kasih tahu, abang sengaja menulis isi hati abang di buku ini. Agar ntar kalau abang udah nggak ada, abang ingin menitipkan buku ini ke Panca. Ya. Udah dari tadi loh mereka ngobrol. Pada ngobrolin apaan sih? Kayaknya seru banget. Jadi penasaran ah. Emangnya apaan sih yang abang tulisin di buku itu? Kau pengen banget abang bacain? Boleh? Ya udah, oke. Abang bacain. Fahrul mau baca apa sih? Apa yang kita lakuin bersama adalah jejak yang akan aku ingat selamanya. Bahkan dalam mimpi aku sering sekali memimpikan kamu. Memimpikan senyummu, tawamu, juga kebaikan hatimu. Jadi Fahrul nulis itu benar-benar buat pacarnya. Dan dia minta tolong Panca buat dengerin isi tulisannya. Oh, gitu. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu tuh harusnya kerja. Kalau aku di sini karena memang aku gak bisa jualan. Aku mau nemenin Panca karena masih berduka. Lah, Iya, maaf. Aku berangkat sekarang kok. Panca, abang berangkat dulu ya. Iya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nadine, kakak jangan galak-galak dong sama Bang Fahrul. Biarin aja, orang kayak gitu mesti digalakin. Kalau enggak, dia malah seenaknya sendiri. Anwar, kamu udah pulang? Iya, baru pulang. Bentar ya. Ini semua aku beliin buat kamu. Mbak Titi benar-benar perhatian sama aku. Dan dia juga punya banyak uang. Kamu suka? Iya, aku suka. Suka banget. Terus, apa kamu udah nyiapin buat pernikahan kita? Malam ini juga kita menikah. Beneran? Iya. Kamu seneng kan? Iya, aku seneng banget. Saya terima nikahnya Titi binti Faisal dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Gimana? Para saksi sah? Sah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Tantri, mulai hari ini kamu harus bisa menerima Titi sebagai istri aku juga. Mulai hari ini aku istri muda Anwar. Aku akan selalu menghormati dan menjaga kamu. Sekarang kita udah benar-benar jadi keluarga lagi. Ya walaupun kemarin sempat terputus karena Mas Tanto meninggal, tapi sekarang tersambung kembali. Kita benar-benar jadi keluarga. Dasar iblis, kamu udah merebut suamiku. Pasti sebentar lagi kamu akan merenggut nyawaku. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada hambamu yang lemah ini, ya Allah. Ya Allah.
Tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kebesaran-Mu kepadaku. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, agar bisa pergi dari rumah ini. Selamatkanlah aku ya Allah. Tanganku, tanganku bisa bergerak. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu cantik banget sih. Bisa aja. Aku akan membuka kedok kejahatan wanita iblis itu, agar tidak ada lagi tumbal pesugihannya. Ya, aku harus pergi. Apa itu? Udah, palingan kucing nih gue bilang. Aku harus ngecek, takut ada apa-apa. Ya udah. Biarin aja. Aku nggak mau jauh-jauh dari kamu. Aduh, gimana ini? Rodanya malah kejebak batu. Astagfirullahaladzim. Mpok Tantri, Mpok kenapa, Pok? Apa yang sebenarnya terjadi? Kan Nadine, Pok Tantri ini berusaha melarikan diri dari mara bahaya. Selama ini dia disekap orang-orang jahat yang melakukan pesugihan beras ketan hitam. Panca bisa tahu semuanya. Syukurlah. Astagfirullahaladzim. Gini aja ya, Pok. Mpok tinggal aja di rumah Nadine. Demi keamanan, Pok. Iya, Pok. Ayo, Pok. Kurang ajar. Si Cacat itu kabur. Sekarang juga kalian cari Tantri dan bawa aku ke sana. Bagus. Aduh, kasihan banget sih si Tantri. Dulu seger buger, tapi sekarang ngomong aja dia kagak bisa. Katanya Pok Tantri itu ketakutan. Kakak iparnya jahat banget. Suaminya direbut. Dia mau dijadiin tumbal pesugihan. Astagfirullahaladzim. Ini berarti Itik ini yang kelakuannya model kayak begini kali ya? Benar berarti kata orang kampung tuh bocah. Waduh duitnya banyak bener. Belanja mulu tiap hari.
Lewatan Titi ya? Udah kalau gitu sekarang kita laporin aja ke Pak RT tuh si Titi. Ya. Iya bener. Ya udah deh. Ayo. Ya, kita laporin sekarang. Ayo deh. Sial, anak buta itu ternyata bisa tahu apa yang ingin diucapkan Tantri. Aku nggak boleh membiarkan mereka ngadu ke warga. Bisa-bisa aku akan dihakimi masa. Habisi dia. Ya begitu jadi. Tanya mah. Kenapa lu? Idin? Lah, ini kan yang diomongin sama si Panca. Beras ketan hitam pesugihan. Beras ketan hitam pesugihan. Iya, ya takutnya kagak mau jadi tumbal. Bang, bagaimana kau diem aja sih lo, bantuin dong. Bukannya gua dia maksud lu ngomong begitu, apa lu mau nunggalin gue ya kagak bisa begitu dong, gimana sih Dinnya lu, Panca? Ayo, begini. Din, yakin adik lu? Mati kalian. Masa? Siapa suruh ikut campur? Aduh, Lihat deh. Nadine ini bagaimana? Tanya jadi takut nih. Ya. Orang pesugihan itu ada di sini, Be. Ya Allah. Dia lagi ngawasin kita, Be. Din, itu di atas. Kenapa gak kena aja tuh atap? Babe, Nyak, kalau gitu kita temui Pak Ustadz aja. Yuk. Ayo, Ayo, awas hati-hati. Ya Allah, bantulah Nadine dan keluarganya ya Allah, agar mereka bisa menghentikan pesugihan Titi. Sial! Pasti bentar lagi orang-orang itu bakal datang dan menghakimi aku. Kamu dari mana aja sih? Keluar! Siapa yang teriak? Ada apa ini? Bang, mana Pok Titi? Pok Titi suruh keluar, Bang. Pok Titi bagaimanapun harus bertobat, mumpung belum terlambat. Tobat? Tobat buat apa? Dia tuh udah ngelakuin pesugihan beras ketan hitam. Dia juga udah pikir mertuanya meninggal, jadi tumbal. Orang lain juga banyak tuh yang jadi tumbal. Iya. Gak mungkin! Jangan pernah menuduh kalau nggak ada bukti ya. Aku harus panggil arwah-arwah itu. Tugas kalian semua, usir mereka dan habisi mereka. Simbak lu lambutan. Tanduk ular mati tikus main di loteng. Tengok kayak berlori. Mainnya jalannya laju. Jual minyak wangi. Ngitung duit sebaran. Nan, mati. Kayaknya dia mikirkan gua tuh. Jun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Gitu. Berarti kentut acul mujarab. Siapa bilang orang ini doanya panjang apa Ustaz? Iya. Kabar. Itu, udah tuh. Gua kata apa warisan nenek moyang mah kagak ada duanya. Pih! Ya udah, yuk. Buruan! Aduh, yuk. Ya ilah, ayo masuk juga gendong. Ayo. Ayo atuh bikin semua penonton ngamuk lagi. Kalau perlu bikin mereka melukai si Mila, bah. Bah, ayo lawan. Kenapa takut, Mbah? Aku harus mengeluarkan semua tenagaku untuk melawan ular itu. Kalau lagi, aku harus cepat pergi dari sini. Yaudah kalau gitu Mila nyanyiin satu lagu lagi untuk kalian semua.
Jadi gitu aja, aku janji kan akan belikan apa itu sound system sama alat-alat biarnya kamu yang atur semuanya. Terima kasih bos, terima kasih. Ya iyalah. Kok mau ninggalin aku sih? Ada apa sih kamu teriak-teriak, ha? Kamu kan bisa pulang sendiri, pakai taksi, pakai ojek. Urus Bram apaan sih ini? Tapi kan aku mau ikut sama Mas Jarwo. Nggak bisa, aku banyak urusan Bram. Sherly, aduh, kamunya apa-apaan sih, bikin malu aja. Kamu kan bisa pulang bareng sama yang lain. Mas udah berubah ya sekarang? Pasti gara-gara Mas udah kecantol sama si Mila. Ingat ya Mas, kalau Mas berani coba-coba mempermainkan aku bakal bikin Mas celaka dalam sekejap. Oh, jadi kamu ngancam-ngancam aku, ha? Ngancam aku kamu, ha? Kalaupun kamu main dukun, aku tahu, ha? Siapa aku, ha? Aku ini backingnya 7 paranormal. Dari 7 bata penjuru angin. Komplit semua. Nggak takut aku. Hah? Atur kamu, Bram. Sherly. Ini buat kamu. Tapi ingat, jangan pernah temuin aku lagi. Mengerti? Ingat kamu. Ingat. Hati-hati bos. Ini semua gara-gara si Mila, dia harus terima pembalasanku. Sesuai janji saya kemarin, biar disaksiin nih sama calon mertua. Iya. Aku kan sudah janji nih, saya akan memberikan modal untuk memberikan sound system yang bagus, gitar, keyboard yang bagus. Biar Mila nyanyi terong di cabean itu meledak bagus banget. Iya bos, makasih bos, makasih. Iya. Oh, padu bos. Iya. Loh, calon mertua kok diam aja? Papa mau apa? Hah? Gue sih mintanya nggak banyak-banyak. Apa? Nih gue lagi demen nih, adu ayam nih. Nah, Gue pengen banget punya ayam yang menangan, yang jago. Kalau diadu, biar gue banyak duit. Gue minta ayam aja deh. kalau cuma ayam, aduh, kecil. Besok kita belanja. Mau ayam berapa? Mau 10? 20? Boleh. Iya. Makasih ya. Iya gitu. Oke. Salam. Iya, Lo ayang. dari mana lo lah? Kok jam segini baru pulang? Mila ikutan sama rombongan musik, Pak. Makanya telat. Lu ada-ada aja. Nih, kenalin tuh. Jarwo, Pak Jarwo, orang kaya di kampung ini. Dia datang ke sini mau ngelamar lo. Pak Jarwo, orang kaya di kampung ini. Dia datang ke sini mau ngelamar lo. Jadi laki lo, suami lo, salim. Pak, tapi Bapak belum tahu Pak Jarwo itu siapa. Dia... Lo jangan sembarangan ngomong. Semua juga udah tahu siapa dia. Udah, pokoknya lo bakalan kawin. Dia yang bakalan merubah hidup kita. Dari susah jadi enak, dari miskin jadi kaya. Lo mau kan? Nggak tahu ah. Iya, bilang Pak Jarwo. kaburnya. Sama anak ngaku diri. Pak Jarwo. Dia lagi capek, lelah. Pokoknya lo jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Percaya saya. Mila pasti jadi bini lo. Percaya, Pak. Bagus. Sepertinya nggak ada yang lihat aku keluar dari jendela ini.
Pok Titi, berhenti. Mau kabur kemana? Pok, bertobat, Pok. Apa yang Pok lakukan ini dosa besar. Habisi dia. Sial! Gimana caranya dia bisa mengalahkan arwah kuntilanak itu? Rasakan ini, kamu bakal ditumbalku. Serang dia. Astagfirullahaladzim, Titi. Titi, astagfirullah ya Allah, Titi bangun, Titi. Kayaknya udah beres ya. Yuk. Padetin. Cukup lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya kayaknya jangan sampai kena tanah. Cul, pegang Cul. Ya, siap. Tangan di atas ya. Bagaimana caranya? Dari sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maafkan aku, sayang, atas semua kehilafan aku selama ini. Aku sudah ninggalin kamu. Padahal kamu sedang sangat membutuhkan aku. Sudah memaafkan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Kau sudah bisa bicara lagi, sayang. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi, sayang. Astagfirullahaladzim. Naik buruan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa tanahnya berubah jadi tanah hitam ya? It's right, my brother. Hati-hati lu. Kalau dalah ini mayat tuh jembul dewek dari tanah ya. Waduh, jangan-jangan ditolak sama tanah ya. Wah, ini pasti kayaknya si anak pesugihan ini ya. Kayaknya begitu. Balik. Sekarang coba ente gali lagi. Mat, bantu Mat, ganti lagi. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menyekutukan Allah, sebab itu dosa syirik yang kagak diampuni. Ana, sekian lama aku merantau. Sekarang aku sudah punya harta yang lebih. Aku akan menempati janji aku, Ana. Aku akan melamar kamu. Assalamualaikum. Joko, Ibu apa kabar, Bu? Joko, ada apa mau kemari? Jadi gini, Bu. Aku ini
ingin menepati janji aku. Aku sekarang sudah punya kerjaan yang tetap dan aku sudah punya duit yang banyak. Sekarang aku sudah bisa membeli mobil dan sebentar lagi aku akan membeli rumah, Bu. Tapi nggak mungkin. Kenapa, Bu? Ada siapa, Bu? Ana kangen banget sama kamu, Ana. Lepasin! Ana kenapa, Ana? Ana, kamu kenapa, Ana? Aku kesini pengen mengabar kamu, Ana. Kamu mau kan jadi istri aku? Ana jawab, Ana. Apaan ini? Siapa kamu? Kamu yang siapa? Aku ini suami Ana. Ana, kamu janji sama aku, kamu mau setia sama aku. Tapi kenapa kamu sama cowok lain, Ana? Ana kenapa? Jawab, Ana. Ana, ayo jawab. Hei, kurang ajar kamu. Nggak tahu malu kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ana itu istri aku. Otak kamu di mana? Mau lamar-lamar istri orang. Udah gila kamu ya? Maksud kamu apa, Ana? Kamu mau sama cowok kayak gini, Ana? Dia itu cuma cowok kampung, Ana. Dia nggak punya apa-apa. Kamu lihat buktinya. Kamu masih tinggal sama ibu kamu. Tapi kenapa kamu mau sama dia? Kenapa, Ana? Pergi sekarang. Mengajar kamu. Udah. Mas, sekarang aku udah menjadi istrinya Mas Heru. Mas itu cuma masa lalu aku aja. Lebih baik Mas cari wanita lain. Bukan aku pendamping Mas. Pergi, Mas. Joko, sebaiknya kamu gak usah ganggu Ana lagi. Dan merusak tetangganya. Sekarang kamu pergi. Keluar, Ana. Keluar! Ana, tapi Ana. Kamu keluar sekarang. Pergi. Nggak tahu malu kamu, ah? Pergi. Kamu kenapa hianati aku, Ana? Ya, aku nggak terima. Aku nggak terima, Ana. Selamat datang di rumah gua. Dia bini gua. Sayang, ambil minum dulu ya. Ayah, tunggu sebentar. Sorry, gue mau nanya gimana caranya lu bisa dapetin istri secantik dia? Lu mau tahu rahasianya? Iya. Gua memakai pelet bunga cempaka putih. Dan itu pelet yang sangat ampuh. Kalau lu mau, lu datang ke pohon yang ada kuntilanaknya. Dan di sana lu minta bantuan dengan kuntilanak agar apa yang lu mau terkabul. Oke. Aku akan cari pohon itu. Mas, saya mau nanya, Mas. Mas tahu pohon beringin, terus namanya itu pohon Cempaka putih besar. Bener, Mas, itu, Mas. Oh, ada di sana tuh, Mas. Tapi di bawahnya ada kuburan, Mas. Konon katanya sih itu pohon dihuni oleh kuntilanak. Bagus. Memang itu yang aku cari. Mas, di mana? Di mana tempatnya, Mas? Tolong tunjukin, Mas. Di mana? Oh, nggak jauh, Mas. Mas lurus aja, kira-kira 300 meter dari sini. Di sana ya? Iya, di sana. Oke, 300 meter. Iya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih ya. Permisi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lu pada cepet pulangnya. Ya itu. Ada apa nih, Bang Beh? Ya.
Farul, emangnya ada apa-nya? Bapaknya Panca kayaknya parah banget, Din. Muntah-muntah mulu. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo sayang. Ayo Panca. Papa kenapa? Kita ke dokter ya, Pak. Bapak nggak mau dibawa ke dokter, nak. Bapak nggak mau ngerepotin. Bapak karena nggak punya uang. Panca masih punya uang dari penanggung Bapak. Uang itu buat Bapak. Panca mau Bapak sembuh. Penyakit Bapak ini sudah berat. Bapak nggak mau uang hadiahmu untuk Bapak berobat. Lebih baik uang itu ditabung untuk masa depanmu. Biar kalau Bapak meninggal nanti, kamu masih bisa sekolah dan punya masa depan. Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa nabsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jika sudah tiba waktuku nanti, tolong izinkan aku untuk mengingat wajah malaikat ini. Dan izinkan aku untuk menyimpan kenangan atas dirinya di dalam hatiku. Mungkin dia tidak mampu memberikan air mata cinta sejati untukku, tapi setidaknya dia telah memberikan kebahagiaan untuk hatiku. Ambil bunga cempaka putih yang rontok di atas kuburan. Saat kau memelek wanita yang kau sukai, lalu kau kunyah bunga itu, maka wanita itu akan menuruti semua kemauanmu. Tapi ingat, sebelum kau memeleknya, kau harus menekan aku tumbal agar peletmu bisa bekerja. Tumbal. Tapi gimana caranya?
Kau lemparkan saja bunga itu ke arah orang yang akan kau jadikan tumbal. Banyak sekali. Ngapain kamu? Ini pasti gara-gara ibu. Ibu yang nyuruh Ana melupakan saya dan menikah sama cowok lain. Iya kan? Ya, jelas aku nyuruh Ana melupakan kamu. Karena kamu laki-laki nggak jelas dan nggak bisa diharapin. Aku nggak mau ya anakku jadi perempuan tua gara-gara nungguin kamu. Dasar orang tua. Kamu itu selalu aja ikut campur urusan aku. Apa-apaan kamu? Ngapain kamu itu lempar-lempar cempaka putih itu ke saya, hah? Aku sudah mendapatkan tumbal. Itu berarti bunga cempaka putih itu udah bisa aku gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasim madhalaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kamu sabar. Kamu harus bisa ikhlas. Ibu udah gak ada, Ma. Kita harus bisa ikhlas. Lu yang sabar ya, ikhlasin aja. Pamit yuk. Ya udah. Pamit ya. Pamit dulu ya. Kita pamit dulu ya. Yang sabar, yang ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo warga semua. Ayo. Kamu harus sabar. Sabar ya. Ya Allah. Udah dong. Kalau kamu nangis kayak gini, ibu akan tenang di atas sana. Bukan kamu doang yang kehilangan, aku juga. Ya Allah. Kita harus bisa ikhlas. Sekarang tinggal tunggu waktu untuk aku beraksi. Jadi ini kelakuanmu di belakang gua, Ana? Istri lu itu udah gak cinta sama lu dan dia lebih memilih gua. Sekarang aku cinta sama Mas Joko. Pak Nadine, Bang Fahrul, musuhan itu hal yang dilarang agama.